Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, ibu-ibu semua, para sahabat family semua, terima kasih sudah silaturahim ke perumahan Gria Family 4 Cibitung. Bapak, ibu-ibu, ini perumahan kita yang keempat di perumahan Gria Family 4 Cibitung. Sebelumnya ada di Gria Family 2 Cilengsi, ada Gria Family 3 Cikarang, dan ini adalah Gria Family 4 Cibitung. Sebelumnya terima kasih sudah WA saya, konfirmasi datang hari ini. Insya Allah nih rata-rata usianya masih sebaya sama saya nih, masih umur 20-an. Memang kalau Nabi pernah bersabda ya, nikmatani magbunun fihima kasirum minanas asihatu wal farok. Jadi ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu sehat dan longgar, waktunya longgar. Nah ini rata-rata kan masih pada sehat, waktunya juga longgar karena usia masih muda. Jadi tepat banget kalau ikhtiar untuk mencari rumah. Pernah ada pengalaman, teman mertua saya itu kedudukan kerjanya lumayan tinggi karena di instansi pemerintah lah gitu. Tapi terlena tinggal di rumah dinas sampai dia pensiun itu ya tidak memiliki rumah. Padahal ketika kerja saya yakin dia mampu loh beli rumah gitu. Jadi gaji besar pun belum tentu jaminan orang memiliki rumah. Jadi Bapak Ibu di sini saat ini bisa ikhtiar datang ke perumahan ini, ya ini adalah ikhtiar untuk niatkan untuk ya jihad untuk keluarga. Kan jihad itu nggak harus perang. Mensejahterakan keluarga saja itu termasuk dari ibadah kita. Kita niatkan mudah-mudahan ini adalah menjadi ladang amal soleh kita untuk bisa merumahkan keluarga kita. Di target 2022 sudah punya rumah sendiri. Amin. Gitu. Yang keras banget ini kayaknya beban hidupnya tinggi. Nggak bercanda, Bu. Sabar. Berarti jujur banget Ibu. Bapak Ibu, jadi tadi kita juga udah ada dari depan ke sini udah melintas. Jadi sebagian material kita produksi langsung di depan. Jadi kayak kusen, batako, terus juga genteng itu kita produksi sendiri. Jadi ini salah satunya untuk mempertahankan kualitas. Tuh. Oh iya dong, boleh dong sapa kanan kirinya, boleh salaman sama kanan kirinya, kenalan itu dari mana tuh. Ibu dari mana Ibu? Dari tadi. Oh dari tadi, biar sering kenal ya. Itu. Coba yang terjauh dari mana, Mbak? Coba dari Kemayoran. Kemayoran. Berapa jam Bu? 1 jam. Oh. Manggarai. Jauh lagi. Iya. Jauhan mana? Kemayoran sama Manggarai? Kayak Manggarai ya? Ada yang lebih jauh dari Kemayoran atau Manggarai? Gak ada. Rata-rata Bekasi ya. Jakarta Timur juga deket lah. Ya nggak apa-apa. Kemayoran ada. Yang sini sudah akad kerja di Kemayoran ada. Ada yang kerja di Kelapa Gading ada. Itu. Di Jakarta Pusat juga ada. Gitu. Dan pulang malam juga banyak Bu. Gitu. Jadi Ibu jangan takut dibegal malam-malam. Jangan-jangan begalnya takut sama Ibu. Jadi kenapa? Karena memang di sini itu kita melintas Kali Cebel itu cuma 1 kilo, gitu loh. Cuma 1 kilo, ke kanan 1 kilo kita bisa belok ke Gabus, jadi nggak terlalu jauh. Andai kata ke kiri kita juga ketemu jembatan Buwek, langsung belok itu ke Tambun, ke ke Jalan Raya Bekasi Cikarang gitu. Jadi nggak terlalu luas terlalu lama untuk melintasi Kali Cebel ini. Jadi masih terlalu tidak terlalu jauh lah gitu. Jadi kalau yang pulang malam menurut saya juga nggak terlalu riskan ya, karena melewati Kali Cebelnya ini nggak terlalu jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, jalanannya masih jelek Pak gitu. Karena memang saat ini masih buat proyek jalan tol. Jadi proyek-proyek jalan tol mobil-mobil besar. Kemungkinan pemerintah mau memperbaikinya, kemungkinan loh ya ini setelah jalan tol dibuka. Kalau sesi pertama Cibitung Telagasi sudah dibuka.
Nah, kedua ini Telaga Asih Gabus ini, nanti ini sesi yang kedua. Harusnya akhir tahun kemarin 2021 sudah dibuka. Tapi mungkin ada keterlambatan pembangunan sehingga mungkin kemungkinan diundur tahun ini. Tuh. Tapi yang jelas kalau nanti sudah dibuka ya sini jadi kawasan elit banget tuh. Jadi kenapa? Karena nanti ada pas saya motokopi di daerah Gabus juga, kata orang fotokopinya itu sudah disurvei sama Pemda mau diperluas kanan kiri jalannya, nanti langsung nembus ke Sumarekon tuh. Jadi kawasan sini luar biasa, kedepannya progresnya bagus tuh. Dan kalau ke Jakarta menurut saya relatif dekat lah Bu. Tadi ke Kemayoran juga paling sejaman ya. Iya, tumben enggak karena jalannya lancar kali Mas. Oh iya, biasanya macet ya. Emang sering kesini Bu? Enggak, ini Bun, agak cepetan Bun. Oh iya. Cepetan Bun, katanya gitu. Ya udah saya ngebut Iya. 1 jam. Iya, Mbak dari rumah jam berapa? iya. Kayaknya bundanya dulu mantan pembalap. Apa supir di Arab? Buset, di Arab gede dong. Itu ya Bapak Ibu, jadi ini adalah area terpadu, ini Masjid Siti Khadijah lagi kita kebut pembangunannya. Mudah-mudahan puasa tahun ini sudah bisa untuk itikaf ya. Kalau untuk tarawih tahun kemarin juga udah bisa tuh. Nah, ini ada ada lapangan berkuda. Di sana juga insya Allah ada lapangan memanah, dan nanti Bapak Ibu yang akan kita pasarkan itu di blok kemungkinan I, kalau nggak kebagian I blok M gitu. Jadi sebelahnya sana, nanti kita ke sana deh gitu. Karena memang waiting list di sini cukup banyak banget gitu loh. Ya udah bubar semua. G udah habis. G itu sudah habis full, tinggal 1-2 itu kita buka untuk yang cash gitu loh. Nah, nanti akan dibuka blok I. Blok I pun sudah 50-an lebih yang ngantri itu. Jadi kemungkinan Bapak Ibu kebagiannya blok M. Blok M, tapi blok M yang di sini, bukan blok M yang di Jakarta Selatan. Tapi itu pun masih, tapi secara jumlah perumahannya nanti lebih banyak malah di sana di belakang. Lebih banyak penduduknya nanti yang di belakang sana gitu loh. Di blok M, N, L itu lebih banyak tuh. Jadi ribuan insya Allah nanti yang akan kita bangun di sana juga. Jadi lebih padat di sana gitu. Dan kontur tanahnya juga saya lihat itu lebih tinggi di sana gitu. Jadi kan sana tinggi, ke depan sana kan kalinya di depan sana, kali CBL. Tapi yang jelas Bapak Ibu di sini alhamdulillah selama pembangunan di sini, walaupun tahun kemarin itu kan kali CBL meluap ya, alhamdulillah nggak kesini, nggak meluap gitu loh. Jadi di sini tidak banjir. Jadi kalau yang banjir itu malah yang seberang kali sana. Jadi alhamdulillah di sini terbukti perumahannya tidak banjir. Itu kan yang dicari ya. Yang pertama tidak banjir. Kalau ke Jakarta juga menurut saya tidak terlalu jauh. Terus yang selanjutnya juga dari rumah kita fokus di sini dulu, rumah tipe 3660. Nah, ini seperti ini. Menurut saya ini tergolong di atas rata-rata rumah subsidi. Tuh. Kenapa? Karena daun pintunya kita sudah pakai jati. Terus catnya juga pakai jotun. Terus juga desainnya minimalis modern menurut saya. Tuh. Ini juga ada kayak ada gerbangnya gitu kan, keren. Biasanya kan cuma desainnya itu sederhana banget. Tuh. Terus kita juga sudah kita plur carportnya, udah ada bak tamannya. Nanti sepitengnya di sini sudah lumayan dalam, nggak usah didalemin. Nah, ini boleh nanti ditutup untuk jalan mobil, kecuali yang di depan sini nggak boleh. Karena ini masuk dalam fasilitas umum. Jadi tanah Bapak Ibu itu cuma dari tembok sini ke belakang sana 10 meter. Jadi got ini termasuk dari fasilitas umum. Jadi jangan ditutup. Untuk antisipasi ya, buang sampah kalau ada mampet lebih mudah dibersihkan. Itu. Terus kita langsung saja lihat ke dalam. Mas, ini nanti kita terima dalam kondisi udah rapi begini nih. Iya. Jadi sudah di karpot seperti ini. Iya, lihat-lihat tempat lain pintunya nggak begini. Iya. Benar Bu. Foto kupu. Kita nyamperin pintu nih. Mau masuk. Jadi listriknya kita udah 1300. Terus ruang tamunya juga udah 3x3.
Silakan jangan malu-malu Bu, anggap aja rumah developer. Masuk silakan. Ya masuk aja nggak apa-apa. Nah ini juga ruang tidur utama. Nah ini ruang tamunya sudah 3x3, sudah cukup luas. Silakan divideoin. Jangan lupa saya dimasukkan video. Ini dengan Mas Trisno. Oh iya, ya Bu, makasih sudah Rahim. Iya. Tour guide. Tour guide, iya. Sekarang di sini. Nanti suatu waktu kita guide-nya ke Mekah Bu. Amin. Kayak umroh bareng, haji bareng. Amin. Jadi di belakangnya seperti ini Bapak Ibu, kita nggak floor total ya, cuma di sini aja. Jadi ini kita nggak floor. Jadi sebenarnya tipe subsidi itu ini tuh udah nggak ada bangunan. Ini tuh ke tetangga udah nggak ada sekat gitu. Cuma kita kasih bonus double dinding 2x4 dan kamar mandi sudah di belakang sana. Biasanya kan kamar mandi di sini atau di tengah situ. Jadi Bapak Ibu nggak usah mindahin lagi, sudah di belakang sana. Tuh. Kamar mandinya juga sudah ada bak mandinya. Biasanya kan cuma keran doang ya. Ini kita udah ada bak mandi. Tuh. Dan Bapak Ibu saya sarankan selain survei di sini, silakan survei di tempat lain. Jadi untuk compare juga silakan. Kalau memang ada yang lebih bagus, menurut Bapak Ibu ya monggo. Itu pilihan di Bapak Ibu semua. Tuh. Ya ini perumahan kita ya seperti ini. Tuh. Jadi PR-nya menurut saya tidak terlalu banyak ya, tinggal nanti nutup belakang. Kita juga udah kasih bak meja dapur, bak kontrol. Kamar mandinya juga udah kita kasih keramik pinggir-pinggirnya, dindingnya ya. Ada bak mandinya juga. Tuh. Ini nggak ada pintu karena memang sudah kita tutup luas belakang tinggi. Boleh. Nah ini tembok ini Bapak Ibu boleh dimundurin. Jadi dibongkar boleh. Dibongkar boleh. Sebelah sini juga dibongkar nih. Dia udah akad terus dibongkar. Tuh, silakan. Yang nggak boleh itu tampak depan selama 5 tahun itu nggak boleh diapa-apain. Kecuali dikasih kanopi, kasih pagar, monggo silahkan ditambahin. Tapi nggak boleh dibongkar. Gitu. Tuh. Ini sampai Blok M bangunan akan persis kayak begini. Iya, kita satu tipe. Untuk subsidi itu 36 persis seperti ini. Gitu. Kalau untuk Jati sih sampai Blok M masih insya Allah. Cuma kalau blok selanjutnya kita nggak tahu. Karena kan kalau Jati itu keterbatasan di bahan baku ya. Tapi kalau Bapak Ibu insya Allah saya ini masih dapat. Tuh. Terus juga lagi promo kita borkan. Sampai Blok M itu insya Allah masih kita borkan. Tuh. Jadi monggo secepatnya saja lengkapi berkas sebelum di ACC bank, akad dengan bank kita nggak terima uang apapun. Jadi nggak ada namanya uang booking, itu nggak ada. Jadi nanti mudah-mudahan semuanya sih di ACC. Tapi kalau yang nggak di ACC itu tidak ada kewajiban bayar uang apapun. Ya ruginya mungkin ya kayak ibu tadi bolak-balik dari Kemayoran, terus juga fotokopi hanya sekedar itu sih. Gitu. Ya istilahnya uang bookingnya silakan dipakai untuk ya tadi melengkapi berkas. Kita nggak minta uang booking. Gitu. Untuk DP all in ya nanti bayarnya ketika akad nanti. Gitu. Untuk all in estimasinya berapa Mas? Estimasi tahun ini 15 jutaan. 15 juta. Di luar turun plafon sama coupling strategis. Turun plafon itu nambah DP. Bukan plafonnya ini kita turunin enggak. Tapi nambah DP itu biasanya ada beberapa penyebab. Pertama kayak usianya sudah 40 tahun. Kalau ibu kan 17 tahun berarti bisa tuh. Tuh. Kalau 40 tahun itu biasanya kenapa? Karena kan mau mendekati pensiun Bu. Makanya terus harus di DP-nya biasanya dinaikin. Nah itu ketentuannya dari bank. Walaupun pemainnya saya punya uang 50 juta nih, saya pengen nambahin DP tetap nggak bisa Bu. Karena kalau rumah subsidi itu DP all-nya sudah ditentukan oleh bank. Jadi turun plafonnya bank yang menentukan gitu. Terus ada lagi biasanya kalau punya cicilan. Kalau saat ini Bapak Ibu punya cicilan motor atau apa, pertama biasanya harus dilunasin dulu. Agak ketat bank sekarang. Terus sudah lunas pun biasanya kena turun plafon juga gitu loh. Rata-rata turun plafon itu rata-rata loh yaitu 4 jutaan.
Iya, karena itu ngurangin harga, Bu. Oh, Jadi kayak kredit motor lah gitu, kalau nambah DP kan otomatis cicilannya lebih rendah. Sama sih ini juga jalur turun plafon itu masuknya ke DP, ke harga rumah gitu. Terus ada juga karena tidak mempunyai BPJS Ketenagakerjaan. Itu juga bisa mempengaruhi turun plafon. Gitu. Itu. Jadi saran saya sih lengkapi berkas saja, nanti berkas yang lengkap dipotokan ke saya, Bu. Dipotokan tujuannya biar saya cek, biar Bapak Ibu nggak usah bolak-balik, kan kasihan gitu. Ke sini bolak-balik gitu, dilengkapi saja dulu, terus dipotokan ke saya. Kalau kata saya udah oke nih, baru monggo dikumpulkan. Nah, saya jadwalkan untuk survei serentak dan melengkapi berkas serentak itu nanti saya share di grup WA. Jadi yang belum masuk grup WA silakan masuk grup WA. Saya bikinnya 4 loh grupnya loh. Pilih salah satu aja silakan. terus Tuh. tadi Mas yang dibilang apa plus apa namanya? Bukan yang tanah plus itu. Oh iya, hook. Iya, yang hook Iya. itu proses Jadi kepemilikannya. hook itu kita pisah sertifikatnya. Mm-mm. Jadi kenapa kalau dijadiin satu cicilan dengan rumah standar ini, jadi nggak bisa subsidi. Karena harganya otomatis lebih tinggi, cicilannya juga lebih tinggi. Karena apa? Rumah subsidi itu sudah dipatok harganya kalau tahun kemarin itu 168 juta. Jadi yang tipe 23, tipe 27, tipe 30, tipe 36, semuanya pemerintah yang nentuin. Kita nggak bisa, walaupun ini bagus nih, ini harusnya 200 juta, nggak bisa. Tetap harga itu pemerintah yang nentuin. Sebagus-bagusnya rumah, nggak bisa kita jual lebih tinggi dari ketentuan pemerintah. Itu pertama. Sehingga yang rumah hook itu tidak bisa dijadiin satu dengan rumahnya, karena kalau jadiin satu ya harganya pasti lebih tinggi gitu. Makanya sertifikatnya nanti dipisah antara tanah lebihan sama rumahnya. Nah itu kalau tahun kemarin Bapak Ibu ya, tanah lebihannya itu 30 meter persegi itu dengan surat-surat all in itu semuanya 85 juta. Nah itu dibayar bisa setelah akad, 3 bulan setelah akad. Jadi ketika akad minimal bayar yang DP all in-nya aja dulu. Kalau kayak kemarin itu kan DP all in-nya 13 juta kalau kemarin. Itu bayar 13 juta dulu, terus yang 85 itu dicicil setelah akad maksimal 3 bulan. Gitu. Nah, maksudnya cicil dalam 85 itu Dicicil 3 bulan. 85 dibagi 3 gitu. Boleh bagi 3 atau boleh setengah-setengah, boleh cicil apa nilainya kita nggak tentuin. Tapi yang jelas 3 bulan harus sudah lunas. Cepet amat. Iya. Kira 3 tahun gitu Mas. Jadi jatuh per meternya berapa itu Mas? Sebenarnya kalau per meternya 2 jutaan ya. Cuma kan kita all in sama surat-surat langsung gitu loh. Sebenarnya Bapak Ibu kalau di perumahan lain DP-nya cuma 2 juta, sama sih di sini juga cuma 2 juta. Cuma kita informasikan bahwasanya kita kan di sini langsung SHM, bukan HGB lagi. Jadi balik nama ke Bapak Ibu itu sudah sertifikat hak milik. Nah, itu sudah termasuk dalam 15 juta itu kalau estimasi sekarang 15 juta. Jadi nggak usah ada biaya lagi. Tuh BPHTB, biaya proses itu juga sudah di situ. Jadi kalau di sini kita terangkan langsung dari awal aja all in itu berapa. Jadi kalau Pak di sana nggak ada DP gitu loh. Ya di Gria Family 3 juga nggak ada DP loh sama. All in itu cuma 6,6 juta. Cuma di sana kan tipenya 30 gitu. Semuanya silakan di survei sini, silakan di Gap 3 juga silakan. Masih ada stok. Di sana udah 300-an lebih yang menghuni. Jadi udah cukup ramai. Yang di Cikarang. Ada juga silakan disurvei. Ya, kalau dari Jakarta sih memang lebih jauh gitu. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Jadi lengkapi berkas dulu baru bisa booking gitu. Itu pun waiting list sekarang karena Blok E kemungkinan sudah full karena yang berkas di kantor aja udah lebih dari 50, hampir 100 sekarang ini. Jadi kemungkinan Bapak Ibu dapatnya Blok M. Blok M ya itu juga ribuan lah nanti di sana. Kalau Blok H belum dipasarkan. Iya. Oke, itu aja, kita langsung ke belakang mumpung belum hujan. Nanti yang bawa makanan silakan nanti di gazebo makan-makan di sana silakan.
Pokoknya gratis. Karena bawa sendiri. Kecuali kalau naik kuda itu baru bayar. Silakan dipoto-foto. Survei serentak di perumahan Gria Family 4 Cibitung 16 Januari 2022. Ini blok C, di sana blok G, di sini blok H tapi belum dipasarkan, I dan M sana. G Bu. Ini blok G. Iya tapi udah. Ini buat yang ini buat apa? Buat yang cash. Ini blok G. Itu masuknya cuma yang di belakang itu aja ya? Yang tadi Bu. Yang tadi aja Iya. satu. G2, G3, G4, G5, G6 sampai G9 sana. Baik Bapak Ibu, ini di proyek yang blok M di sini. Jadi selanjutnya Bapak Ibu yang akan kita pasarkan adalah blok M sini. Karena blok I yang mau kita buka itu pun yang waiting list sudah banyak banget. Tuh. Jadi kemungkinan Bapak Ibu dapatnya di blok M sini. Tuh. Tapi di sini pun insya Allah ribuan nanti akan kita bangun. Dan yang jelas ini mewah nih, mepet sawah gitu. Jadi apa? Bagus malah. Jadi kalau tiap hari kita pulang kampung. Nah di sini ini adalah Pulau Gebang ya. Pulau Gebang ini dusun masuknya ke desa Muktiwari. Nah yang sebelumnya di sini adalah Sari Mukti. Jadi ini jalan desa. Dulu kata orang-orang sini itu ya ke Jakarta itu ya lewat sini dulu. Karena dulu jalan CBL belum ada. Itu lewat sini. Sana itu tembusnya ke Tambelang. Tapi sekarang jalannya jelek. Sekarang kalau dulu ya mungkin masih bisa, sekarang jelek. Jadi ya orang lebih nyaman lewat CBL. Tambelang kalau ke kanan itu ke Cikarang, kalau ke kiri ke Gabus sama baik lagi. Sama ini pun kalau Bapak Ibu terus saja itu tembusnya ini pun ke Kali CBL. Ini jalan desa. Nah kalau yang warna perumahan sana itu blok F. Blok F ya. Itu yang warna hijau itu Perumahan kita juga. Itu blok F. Itu sudah full booking. Akad sudah 90%-an lebih gitu. Yang belum akad paling cuma di angka 20-an lah, nggak sampai. Itu pun dikarenakan tahun kemarin udah keburu kuota subsidinya habis gitu. Kalau andai kata tahun kemarin kuota subsidinya masih ada ya itu udah habis dari tahun kemarin. Jadi itu perumahan kita semua sampai sana C, nanti G, I, H itu belum dipasarin, nah langsung ke M sini gitu. M, N, L. Sebenarnya kalau normal itu akad itu bisa 1 sampai 3 bulanan gitu loh, dari berkas lengkap. Cuma kan saat ini juga kan yang proses masih di bank juga lumayan banyak ya. Jadi saran saya ya gitu, lengkapi berkas saja. Akad tercepat itu pernah dari berkas lengkap itu cuma 1 minggu ada yang langsung akad. Berkas terlama itu sampai 1,5 tahun ada. Karena memang beda-beda proses. Dulu itu ya karena pernah tahun 2019 itu hampir 10 bulan kita tidak ada kuota, dimanapun nggak ada, seluruh Indonesia nggak ada. Makanya sampai waktu itu sampai 10 bulan itu nggak ada akad. Nah makanya mudah-mudahan tahun 2022 ini akadnya lancar, kuotanya banyak sehingga bisa banyak yang akad. Karena memang subsidi ini tergantung banget sama kuota pemerintah gitu. Yang enak sih yang beli cash, itu enak itu. Berkasnya nggak terlalu banyak. Duitnya juga enak. cuma uang dan KTP aja ya. Iya, uang KTP aja. Uang KTP, NPWP sama buku nikah udah itu NPWP. Tuh. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi silakan. Malah di sini ya kelihatan natural banget nih. Gitu. Tiap hari pulang kampung kalau sini. Sekolah iya betul buat anak-anak. Jadi kalau sekolah SD Bapak Ibu di Srimahi sana ada SD Srimahi kurang lebih 5 menitan, atau di depan pintu tol yang mau dibuka pintu tol itu Srijaya itu juga ada SD negeri, atau yang di sana juga dekat Buok juga ada. Ya estimasi 5 sampai 10 menit lah gitu dari sini. Memang harus
harus pakai motor, nggak bisa jalan. Nah, sekitar 5 menitan lah. Tuh. Kalau SMP SMA negeri rata-rata di Kecamatan Tambun banyak. Jadi sebenarnya kita itu masih masuk Tambun lah menurut saya. Kenapa? Karena kita nyebrang kali aja itu udah Tambun gitu loh. Jadi ke Kecamatan, ya mari, ke Kecamatan Cibitungnya malah lebih jauh. Kita lebih deketan ke Kecamatan Tambun. Ke Kecamatan Tambun itu paling cuma 10 menit. Tapi ke Kecamatan Cibitung itu bisa 20 menitan lebih gitu. Karena kita memang pinggir. Makanya perumahan kita nanti yang perluasan ke sana itu sampai desa Srimahi. Srimahi itu masuk ke Tambun. Jadi perumahan kita ada di 2 kecamatan, 3 kelurahan. Tuh. Tuh. Pengairannya juga di sini nggak payung kan Mas? Enggak. Saya pernah ke penduduk Kampung Pulau sana nggak payau. Jadi masih tawar. Jadi kualitas airnya itu seperti tadi yang di masjid. Itu kan ada saluran ada keran air ya banyak, atau di pinggir kantor pemasaran itu sama. Itu kedalamannya cuma 12 meter. Itu tidak payau. Jadi itu Bapak Ibu lengkapi berkas saja. Nanti yang udah lengkap silakan hari ini juga bisa kita ngumpulin berkas bareng. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kerja bakti. Sanggup. Wis, mantap. Pak. Kerja bakti. Ayo, Pak. Pak, sip. Pak. Ya. Masuk. Oke, Pak. Yan. Pak. Ya. Siap. Jadi Family 4 Cibitung 16 Januari 2022. Tadi habis hujan pagi sampai siang hujan. Ini lagi dikebut pembangunan masjid karena puasa harus sudah jadi nih, insya Allah, sehingga bisa dipakai untuk iktikaf. Ini rumah contohnya. Ya, mari. Situasi terkini Blok C 16 Januari 2022. Habis hujan ya tadi. Bang, ya. Ya. Pak, hari Blok C yang baru dipasarkan. Ini memang gotnya belum jadi ya, makanya masih banyak genangan air. Oh, puas ya. C8, ini C9. Yang listriknya sudah mulai dipasang. Ini C10 buat tukang ya, tidur tukang. Ini gotnya belum dibikin. Ini ke belakang modelnya beda. Ini listriknya sudah mulai dipasang.
sana sawah mepet, sawah mewah. Oke. Pembangunan blok C8 kanan saya dan C9 kiri saya. Nah, ini baru kotak taman, speed tanknya belum. Kalau kiri saya malah gotnya belum. Pak, ya. Oke. Ini blok C7 kanan saya, kalau kiri saya C8. Ini malah speed tanknya udah jadi nih. Bak tamannya belum, karena memang bagiannya masing-masing ya yang mengerjakan. Yang ngecat sendiri, yang bikin speed tank sendiri, yang bikin taman sendiri, yang bikin pemasangan dinding sendiri, jadi beda-beda. Ini cukup dalam, 1,5 meter dan cukup lebar ya. Ini belum, masih pengerjaan. Jadi speed tanknya sudah besar, tidak perlu didalemin maupun dilebarin. Listrik juga tiang-tiangnya sudah mulai pasang. Ini kalau menggenang memang karena kan salurannya belum dibuat, masih mampet di sini. Masih mampet, belum dibuat. Oke. Area terpadu, lapangan kuda, masjid. Ini blok C. Pak, yang jualan juga banyak. Nah, ini yang progres pembangunan selanjutnya. Ini G1 masih ada stok, tapi khusus yang cash ya, G1, G2. Kalau G3 sampai G9 itu sudah full booking. Abra, kok itu masuk? Dedenya lagi ngapain? Bobo. Nah, ya. Wah, kotor noh bannya. Ke sini dulu ya, Abra. Pak, mari ya. Ini lagi pembangunan blok G, G3, G4, G5, G7, G8. Nanti selanjutnya blok I, tapi yang waiting list blok I juga udah banyak. Pak, Pak. Jadi ini menggenang karena memang belum ada salurannya. Iya. Iya, ayo Pak Ali. Iya ya, ayo Pak Ali ya. Nah, ini G berapa dia? Ya, masih G selanjutnya, masih terus pembangunan. Nah, ini blok I selanjutnya. Blok I. Ini belum jadi ya. Apa namanya? Selokannya jadi kok masih genang karena memang selokannya belum jadi, Pak. Itu sini pasirnya. Nah, ini ada kali kecil nih, kali biasa. Kali kecil irigasi. Mancing, Pak. Banyak ikannya. Kali kecil. Jadi bukan kali besar ya, di setpen kan ada gambar kali, tapi kali kecil. Nah, sini nanti blok M, N, nanti yang dipasarkan selanjutnya di sini. Mewah sini, mepet sawah juga. Dan sudah beda desa seperti ya, di sini itu desa Muktiwari. Mbak, deh. Nah, nanti ke sana. Dipasarkan di sini blok M.
Oke, di sana masih Blok F ya, masih perumahan kita. Sip. Area pacuan kuda perumahan Gia Family 4 Cibitung. Habis hujan ya. Ini kolam ikannya. Ini blok D. Wah, blok D. Juga blok D. Ada di rumah tadi habis kerja bakti tadi pagi. Ini blok D juga. Nah, ini baru blok E. Review blok F. Ini blok F9 ya. Sudah ada yang huni juga. Ini udah akad. Ini blok F8. Mbak, mari ya, Pak. Ya. Ya, siap. Nah, ini blok F. Coba yang jauh nih. Ayo, Mas. Mari. Ya. Ini 7, ini 6. 5. Udah mulai banyak yang renovasi. Pak, mari. Mas, ya. Pak. Udah banyak yang dihuni. Udah banyak yang dihuni. Ini banyak yang dihuni. Ini blok E. Udah cukup ramai. Wah, seri. Mas, tadi